Bagaimana kalau sudah terkena? Bagaimana solusinya kalau sudah terkena? Yang pertama, kalau orangnya yang mendatangkan penyakit ain, kalau orangnya yang menyebabkan penyakit ain itu kita ketahui, maka kita bisa minta kepada dia untuk berwudu atau mandi. Lalu kita ambil bekas air wudunya atau bekas air mandinya untuk disiramkan kepada orang yang terkena penyakit ain dari dia. Ya. Dan jangan sampai kita menolak. Jangan sampai kita menolak permintaan orang lain agar kita berwudu. Karena apa? Karena ini adalah jalan untuk memberikan kebaikan kepada orang lain. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, fa idza stughsiltum faghtasilu, ya. Apabila kalian diminta untuk mandi, maka mandilah. Apabila kalian diminta untuk mandi, mandilah. Maksudnya ketika ada orang memperkirakan bahwa penyakit ain yang menimpa orang lain itu dari diri kita, sehingga akhirnya dia minta kepada kita untuk mandi, kemudian nanti diambil air bekas mandinya, maka bersedialah untuk mandi. Mandilah. Agar orang yang terkena ain tersebut bisa sembuh. Walaupun ini tidak pasti ya, tidak pastinya, belum tentu yang mengenai ainnya adalah kita. Dan belum tentu dia sakitnya juga karena ain, belum tentu. Tapi Rasulullah SAW mengatakan demikian. Apabila kalian diminta untuk mandi, mandilah. Ya, apa salahnya kita berbuat baik untuk orang lain. Baik. Yang kedua, yang bisa kita lakukan untuk menyembuhkan penyakit ain adalah dengan ruqyah. Diruqyah ya. Dibacakan kepadanya bacaan-bacaan ruqyah. Al-Fatihah 7 kali misalnya. Bacakan surat Al-Baqarah. Dibacakan surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Dibacakan ayat-ayat yang berkaitan dengan sihir, ya, diulang-ulang. Atau dibacakan bacaan-bacaan ruqyah dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ruqyah, ini sesuatu yang sangat kuat pengaruhnya untuk menghilangkan atau menyembuhkan penyakit ain. Begitu pula doa jemaah. Doa. Kalau ruqyah tadi sebenarnya adalah doa, tapi caranya dengan membaca ayat-ayat atau zikir-zikir yang bisa dijadikan sebagai ruqyah. Kalau doa ini doa kepada Allah, ya Allah, aku terkena penyakit ini ya Allah, maka sembuhkan aku. Dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seseorang akan disembuhkan dari penyakit ain yang menimpa dia. Kemudian yang juga bisa kita lakukan jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah adalah berobat. Ya. Berobat medis atau obat herbal, atau melakukan hal-hal yang bisa mempengaruhi kesehatan kita secara kasat mata. Ya, ini usaha lahir ya, usaha lahir. Usaha lahir. Misalnya istirahat, atau kalau misalnya sakit panas, kita menggunakan obat sakit panas. Kalau misalnya pengaruh ainnya adalah pusing, ya, kita bisa konsumsi obat pusing untuk menghilangkan efeknya. Tapi jamaah sekalian rahimana rahimakumullah, usaha ini kurang begitu kuat pengaruhnya. Lebih kuat usaha-usaha yang tadi saya sebutkan. Seperti misalnya meminta bekas air wudu, meminta bekas air mandi, kemudian ruqyah, kemudian doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih kuat daripada usaha-usaha lahiriah yang terakhir tadi.